Persebaya sepertinya ngebet banget untuk menjadi juara Liga 1 musim depan. Terlihat begitu aktif ambil pemain yang berkualitas di Liga 1, tetapi pemain hebat tidak cukup untuk menjadi juara. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Sahabat semua, kita tahu kalau Persebaya di musim kemarin bisa dibilang agak cukup tidak sebaik sebelumnya. Kemarin kalau saya gak salah itu berakhir di peringkat ke-12 ya, bahkan sempat terseok-seok di papan bawah gitu kan Persebaya ini. Dan untuk musim sekarang Persebaya benar-benar berbenah lah kalau menurut saya bersama pelatihnya gitu kan. Pelatihnya juga ini pelatih bukan ecek-ecek, sebenarnya pelatih yang memang memiliki kualitas. Sekarang itu bawa Flavio Silva, bawa Malik Rizaldi, bawa sang pemain terbaik di Liga Indonesia, Rivera juga gitu kan, ngambil Rashid juga, di mana di sana kan udah ada Bruno Moreira juga gitu kan. Wah, ini kalau dilihat dari kualitas pemain, Persebaya bakal mengerikan banget sih untuk musim depan. Walaupun memang itu bukanlah sebuah jaminan lah ya, karena untuk bisa menjadi juara itu banyak sekali indikatornya. Selain pemain-pemain yang bagus, tapi juga harus bisa bermain secara kerjasama tim, bagaimana mentalitas juara juga harus ada pada suatu tim gitu kan agar bisa menjadi juara. Memang sekarang lagi aktif-aktifnya, walaupun belum semua klub di Indonesia ini mengumumkan pemain-pemain barunya atau pemain-pemain yang memang memutuskan untuk berpisah dengan tim lamanya gitu kan. Cuman Persebaya langsung tancap gas dari awal karena mungkin kalau klub-klub yang tidak masuk Championship Series khususnya, mereka pasti udah lebih dulu untuk ngincar pemain karena udah nggak ada fokus apa-apa lagi lah gitu. Berbeda dengan tim-tim yang memang masuk Championship Series sebelumnya, mereka harus fokus dulu untuk mendapatkan gelar juara. Dan kabar dari Rashid akan bergabung bersama Persebaya, Rivera, Malik Rizaldi gitu kan, anak Indonesia yang sekarang sedang ramai diperbincangkan karena kualitasnya juga, bahkan Flavio juga yang hampir menyusul dan kembali menikung seorang David da Silva di daftar top skor, itu memang udah santer terdengar ketika liga memang belum selesai. Dan kabarnya rumor itu ternyata benar dan sekarang udah resmi diumumkan oleh pihak Persebaya Surabaya. Jika dilihat dari kualitas sih Persebaya akan sangat mengerikan musim depan, tapi kita lihat juga berkaca dari transfer pemain ataupun juga keaktifan klub sebelum-sebelumnya. Banyak contoh dulu Sriwijaya FC. Sriwijaya itu memiliki tahun berapa tuh yang transfernya itu gede-gedean bagus banget tapi malah terdegradasi gitu kan ke Liga 2. Sebelumnya juga kan PSS Sleman di musim kemarin yang dianggap transfernya paling aktif dengan pemain-pemain barunya tapi gagal juga untuk bersaing, bahkan hampir saja selangkah lagi kalau mundur itu bisa terdegradasi. Nah, jangan sampai juga ini terjadi ke Persebaya, walaupun memang pemain-pemain yang diambil sekarang berbeda dengan pemain-pemain yang dua klub tadi sebelumnya saya sebutkan. Kalau Persebaya ini memang bisa dibilang udah teruji lah pemain-pemainnya di Liga Indonesia. Kayak Rivera udah jelas sang pemain terbaik gitu kan, walaupun agak mengejutkan gelar pemain terbaik itu diberikan kepada Rivera. Sebelumnya juga terus ada Flavio yang kita tahu juga bagaimana kualitasnya bersama Persik Kediri. Oh, itu mantap banget sih Flavio, yang dimana Persebaya juga di musim kemarin memang agak cukup kesulitan dengan strikernya, walaupun beberapa kali ganti striker asing, tapi belum juga menemukan yang pas. Mungkin pertanyaan atau dari harapan para bonek mania ini ada di Flavio gitu kan. Dan di lini tengah akhirnya juga ada seorang Rashid yang bisa dibilang udah cukup berpengalaman bermain di Liga Indonesia, yang sebelumnya bersama Persib Bandung dan juga Bali, dan juga ada si Malik Rizaldi. Nah, ini akan menjadi satu hal yang seru sih bagi persepak bola Indonesia, ditambah kalau seandainya para klub ini memang mengambil banyak pemain-pemain hebat dengan harapan agar timnya bisa terus menanjak bermain bagus, itu tentu akan menjadikan persaingan semakin kompetitif. Tapi kita juga belum tahu nih bagaimana aktivitas transfer dari tim-tim lain. Cuman sekarang yang paling cepat, yang paling gercep itu memang terlihat Persebaya. Bahkan Persebaya itu udah melakukan persiapan lebih awal gitu kan bersama Coach Paul, dan tidak lain tidak bukan harapannya agar Persebaya bisa memberikan prestasi untuk musim depan, bisa memberikan sebuah kebahagiaan
kepada bonek mania gitu kan, walaupun seenggaknya kalau nggak juara pun ya minimal ada di peringkat atas lah gitu, 2, 3, 4 lah minimal gitu kan. Ya mudah-mudahan lagi bisa juara. Dan ini saya sebelumnya tentu sangat menginginkan ada transfer yang habis-habisan atau bagus juga sih dari tim-tim lain. Intinya bagus ya, walaupun mempertahankan klub atau pemain sebelumnya juga yang nggak masalah, asalkan itu membuat kompetitif gitu kan. Tapi saya harap Persebaya tidak mengecewakan lah, tidak mengecewakan permainannya, agar kita bisa ternyamankan itu kan ketika nonton Liga Indonesia, terutama ketika Persebaya main. Segitu dulu mungkin sahabat semua pembahasan tentang Persebaya. Kita akan bahas lagi nanti tentang persepak bolaan Indonesia. Assalamualaikum.